Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Shalom, selamat pagi. Jumpa kembali dalam renungan harian GMI Ebenezer. Orang yang kuat adalah orang yang tidak pernah mengalami kegagalan. Tetapi orang yang kuat terus bangkit ketika mengalami kegagalan. Mari kita berdoa. Pada pagi hari yang indah ini Tuhan, kami sungguh bersyukur karena Tuhan senantiasa memberi jalan keluar setiap pergumulan dan persoalan yang kami hadapi. Kami percaya kami punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang masih bekerja sampai saat ini, Tuhan yang terus menolong kami, berkarya bagi kami. Segala sesuatu hal buruk pun yang terjadi, Engkau masih melakukan hal-hal yang baik untuk kami dapat memahami karya Tuhan atas hidup kami. Oh Tuhan, kami syukuri Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Pagi ini kami akan mendengarkan suara-Mu lewat firman-Mu. Tuhan menolong kami sehingga firman-Mu ini menjadi kekuatan untuk kami terus berpengharapan kepadamu. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema firman Tuhan. Imannya tidak menjadi lemah. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, seringkali orang-orang yang percaya kepada Tuhan ketika memperoleh segala berkat, doa-doanya dijawab oleh Tuhan, maka mereka bersukacita di dalam Tuhan. Dan ketika keberhasilan ada di tengah-tengah keluarga, anak-anaknya sukses, suaminya naik pangkat, gaji naik, maka orang yang seperti ini pasti bahagia dalam hidupnya. Lalu yang sering kali menjadi kelemahan kita ketika kita menghadapi persoalan, pergumulan, tantangan hidup, ketika anak-anak mengalami kegagalan, suami juga dalam pekerjaannya, karirnya itu-itu saja, lalu rezeki yang Tuhan percayakan juga gak naik-naik, itu-itu aja terus. Seringkali keluarlah keluhan, sungut-sungut. Wajarlah kalau kita dalam keadaan yang sulit bersungut-sungut. Nah, pagi ini kita mau belajar dari kehidupan Abraham. Kenapa Abraham disebut sebagai bapa orang yang beriman atau bapa orang yang percaya? Karena Abraham dibenarkan oleh Tuhan bukan karena perbuatannya, tetapi karena imannya. Dia tetap percaya kepada Tuhan dan imannya tidak berubah karena situasi dan keadaan. Di dalam Roma pasal 4 ayat 19 sampai 20, demikian bunyi firman Tuhan. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Abraham dalam hidupnya, pergumulannya, iman percayanya kepada Tuhan seringkali menghadapi banyak tantangan. Tetapi Abraham tetap percaya kepada Tuhan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, kita bisa bayangkan Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan memberikan keturunan di tengah-tengah keluarga Abraham. Tetapi janji itu tergenapi bukan hanya sebulan 2 bulan, hampir 25 tahun kurang lebih janji itu tergenapi. Apakah selama 25 tahun selama penantian Abraham menjadi lemahkah imannya? Ataukah menjadi surutkah imannya? Ataukah ia melarikan diri dari Tuhan? Tidak. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, Abraham tetap percaya kepada janji Tuhan. Bahkan dia tetap memegang janji Tuhan. Sarah ketika menantikan janji Tuhan,
Dia berpikir secara manusia, tidak mungkin aku melahirkan karena aku sudah mati haid, aku sudah tua. Lalu hampirilah Hagar, gundikku itu. Akhirnya atas permintaan istrinya sendiri, Abraham menghampiri Hagar. Dan lahirlah Ismail, anak laki-laki. Tapi Ismail bukan anak perjanjian, bukan ahli waris di tengah-tengah keluarga Abraham. Yang menjadi ahli waris adalah keturunan Abraham dan Sarah. Kita bisa berpikir begitu rupa bagaimana masa penantian itu selama puluhan tahun terus menantikan, lalu lihat situasi kondisi tidak memungkinkan lagi. Bayangkan sudah tua, sudah mati haid, tidak mungkin lagi. Ilmu kedokteran juga mengatakan itu sesuatu hal yang mustahil. Kalau orang yang sudah tua, sudah jadi opung, sudah jadi nenek, sudah jadi popo, sudah jadi oma, bisa melahirkan. Bagaimana tenaganya dan bagaimana prosesnya. Tapi Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, ini bukti iman. Abraham tetap memegang teguh janji Tuhan. Meskipun tubuhnya secara jasmani sudah tua, sudah loyo. Tapi dia tidak menjadi lemah. Dia tetap kuat di dalam Tuhan. Dan dia tetap merasakan pertolongan Tuhan. Jadi biarlah kita tetap percaya kepada Tuhan seperti Abraham. Dalam situasi dan kondisi apapun, Abraham tetap percaya kepada Tuhan. Demikianlah hendaknya hidup kita. Walaupun keadaan saat ini tidak memungkinkan, PPKM ada di mana-mana, sulit cari uang, sulit pekerjaan. Kita hadapi keadaan ini dan kita percaya hari esok akan jadi lebih baik. Tuhan akan merancang merenda sesuatu yang baik. Jangan biarkan situasi membuat iman kita semakin lemah, tapi biarlah situasi ini membuat kita semakin kokoh kuat dan iman kita semakin teguh. Karena kita tahu Tuhan berjanji, janji yang terbaik. Rancangan Tuhan, rancangan yang terbaik bagi kita. Jadi Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, janganlah menjadi lemah, tapi tetaplah kuat, hadapi segala sesuatu. Karena Tuhan memegang hari esok kita. Kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu pagi ini yang mengingatkan kepada kami untuk tetap kuat di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kuatkan kami. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu.